Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adianila Cintana Wilisari dengan NPM 2311021089 dan rekan saya Adisti Melinanta Wijaya dengan NPM 231102191. di sini kami akan mengestimasi data dari 9.1 regresi multinominal logit. Untuk estimasinya akan dilakukan oleh saya. Baik, untuk estimasinya di sini kita klik file, lalu open, lalu kita cari tabel dari 9.1. Kita cari tabel 9.1. Oke, ini. Lalu open. Selanjutnya kita ke statis, lalu kategori outcome. Nah, ini. Lalu ke multi, lalu kita ke multinomial logis regresi yang pertama, lalu kita pencet. Lalu untuk dependennya, kita yang pertama ini, lalu untuk independennya kita klik semua kecuali yang pertama ini ya. Jadi kita klik semua. Baik, lalu di sini kita checklist, kita ketik satu, lalu oke. Nah, sudah keluar. Selanjutnya akan diinterpretasi oleh rekan saya, Adisti Melin. Jadi di sini saya akan melakukan interpretasi dari data 9.1 yaitu regresi multinomial logit. Model yang digunakan adalah multinomial logit regression dengan variabel dependent itu choice atau pilihan sekolah dan outcome dasarnya itu best outcome atau sekolah publik. Artinya hasil estimasi ini tuh menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap peluang memilih, yaitu outcome satu, outcome 2 yaitu sekolah Katolik dibanding publik, selanjutnya outcome 3 yaitu sekolah swasta lain dibanding publik. Jumlah observasinya yaitu 1.000 dengan hasil uji kelayakan atau LRC2 14 yaitu 377,82, probabilitas C2-nya yaitu 0,000, pseudo R2 yaitu 0,1855. Variasi pilihan sekolah dijelaskan oleh variabel dalam model cukup baik untuk model pilihan diskret. Yang pertama itu ada sekolah Katolik versus sekolah publik, di mana HS Chat-nya yaitu minus 0,9903 dengan probabilitas 0,999. Koefisien negatif sangat besar tapi tidak signifikan. Artinya, latar belakang Katolik di SMA tidak berpengaruh terhadap pilihan sekolah Katolik dibanding publik. Selanjutnya ada grades, yaitu sama dengan 0 minus 0,2996 dengan probabilitas 0,000. Koefisien negatif signifikan. Setiap peningkatan 1 poin nilai siswa menurunkan log odds memilih sekolah Katolik dibanding publik sebesar 0,266 sebesar 0,2996. Dengan kata lain, siswa berprestasi tinggi lebih kecil kemungkinannya masuk sekolah Katolik. Yang ketiga ada FAMIN dengan nilai sebesar 0,00982 dan probabilitas 0,019. Yaitu ada FAMINS yaitu sebesar 0,00986 dan probabilitas 0,019.
koefisien positif tapi tidak signifikan. Artinya, kenaikan pendapatan keluarga tidak mempengaruhi secara nyata peluang memilih sekolah Katolik dibanding publik. Yang keempat adalah FAMIS sebesar minus 0,097 dengan probabilitas sebesar 0,181. Artinya, koefisien negatif tidak signifikan. Ukuran keluarga, jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap pemilihan sekolah Katolik. Selanjutnya ada parpol, yaitu sebesar 0,5265 dengan probabilitas 0,069. Artinya, koefisien positif marginal signifikan yaitu 10%. Anak dengan orang tua yang pernah kuliah memiliki peluang lebih tinggi untuk masuk sekolah Katolik. Secara angka, peluangnya naik sekitar 0,53 log-off dibanding publik. Selanjutnya ada female, yaitu dengan 0,1415552 dengan probabilitas 0,471. Artinya koefisien positif kecil tapi tidak signifikan. Artinya jenis kelamin perempuan tidak mempengaruhi pilihan Katolik maupun publik. Selanjutnya ada black dengan nilai 0,55600287 dengan probabilitasnya yaitu 0,16196. Koefisien positif tapi tidak signifikan. Ras kulit hitam tidak berpengaruh nyata terhadap pemilihan sekolah Katolik. Selanjutnya yang terakhir ada konstanta sebesar 2,2689 dengan probabilitas 0,000. Signifikan positif. Nilai ini itu menunjukkan adanya kecenderungan dasar baseline log odds yang cukup tinggi untuk memilih sekolah Katolik dibanding publik meskipun variabel lain dikontrol. Jadi kesimpulan dari sekolah Katolik ini, faktor paling jelas yang mempengaruhi adalah nilai akademik, yaitu semakin tinggi nilai, semakin kecil peluang Katolik, serta ada efek positif dari pendidikan orang tua. Yang selanjutnya ketiga ini ada sekolah swasta versus sekolah publik, di mana HS CAP-nya yaitu 14,1149 dengan probabilitasnya 0,984 yang artinya angka koefisien sangat besar dengan standar error yang juga sangat tinggi, tidak signifikan. Hasil ini tidak reliable sehingga tidak ada pengaruh nyata dari latar belakang sekolah Katolik. Selanjutnya ada GRACE dengan minus 0,6983612 dengan probabilitas 0,000. Artinya koefisien positif signifikan. Setiap kenaikan 1 unit pendapatan keluarga meningkatkan log odds masuk swasta sebesar 0,0149. Walaupun angkanya terlihat kecil, karena skala pendapatan biasanya besar, efeknya cukup berarti. Keluarga kaya lebih memilih sekolah swasta. Selanjutnya ada FAMAIS sebesar minus 0,0666 dengan probabilitas 0,0355 yang artinya koefisien negatif tapi tidak signifikan. Ukuran keluarga tidak berpengaruh terhadap pilihan sekolah swasta. Selanjutnya ada parkol dengan nilai 1,02433 dan probabilitasnya 0,000. Artinya, koefisien positif signifikan. Anak dari orang tua yang kuliah memiliki log cost lebih tinggi sebesar 1,0243 untuk masuk sekolah swasta dibanding publik. Efek ini cukup kuat. Selanjutnya ada female dengan nilai minus 0,0575 dengan probabilitas 0,769 yang artinya koefisien negatif kecil tidak signifikan, gender tidak terpengaruh pada pilihan sekolah swasta. Dan selanjutnya ada black dengan nilai 1,495,237 dengan probabilitasnya 0,0000 yang artinya koefisien positif signifikan. Siswa kulit hitam memiliki lockout lebih tinggi sebesar 1,4952 untuk masuk sekolah swasta dibanding sekolah publik. Artinya faktor ras cukup kuat di sini. Yang terakhir ada konstata sebesar 5,008206 dan probabilitasnya 0,000. Signifikan positif besar. Ada kecenderungan dasar yang sangat kuat untuk memilih sekolah swasta dibanding publik. Kesimpulannya, untuk sekolah swasta ini tuh faktor signifikan adalah nilai akademik yaitu negatif, pendapatan keluarga positif, pendidikan orang tua positif, dan ras positif.
Jadi kesimpulan besarnya itu grades atau nilai akademik itu berpengaruh negatif signifikan pada Katolik dan swasta. Siswa berprestasi lebih memilih sekolah publik. Selanjutnya FAMINS atau pendapatan keluarga hanya berpengaruh pada sekolah swasta. Keluarga kaya lebih memilih swasta dibanding publik. Selanjutnya ada parpol atau pendidikan orang tua. Positif pada Katolik marginal dan signifikan pada swasta. Orang tua berpendidikan tinggi lebih cenderung memasukkan anak ke sekolah non-publik. Selanjutnya ada ras, black, signifikan positif pada swasta. Siswa kulit hitam cenderung lebih memilih sekolah swasta dibanding publik. Yang terakhir ada Hajj, female, famais, tidak signifikan di semua model. Baik, itu adalah hasil dari estimasi dan intervensi dari saya, Daniela Cintana, dan Adisti Melin. Untuk salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.